Manchester United tak nak pergi Indonesia. Mungkin ramai tertahu Indonesia cuba bawa Manchester United, AC Milan dan juga Barcelona, tetapi semuanya tak nak datang ke Indonesia. Salah satu sebab utama kenapa ramai tim tak nak datang ke Indonesia disebabkan faktor keselamatan, lepas tu stadium tak bagus, dan bukan itu saja, yang paling utama adalah kesesakan lalu lintas. Kenapa Manchester United pilih Malaysia daripada Indonesia? Sebab dekat Malaysia kurang trafik berbanding dengan Indonesia. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum. Abang kumis lele yang paling ganteng. Nah, pasti Anda itu akan viral, Bang Kumis Lele ya. Nggak mungkin lah perkataan Anda di TikTok ini itu kok di Indonesia itu kok nggak viral, itu kayaknya nggak mungkin ya. Saya jamin pasti Anda akan viral dengan kata-kata Anda yang begitu membuat hati kami sampai mengelus dada, Bang Kumis Lele. Oke, poro-poro ya, nggak usah panjang lebar lah. Kita simak video dari Abang Kumis Lele ini ya. Manchester United tak nak pergi Indonesia. Mungkin ramai tertahu Indonesia cuba bawa Manchester United, AC Milan dan juga Barcelona, tetapi semuanya tak nak datang ke Indonesia. Salah satu sebab utama kenapa ramai tim tak nak datang ke Indonesia disebabkan faktor keselamatan, lepas tu stadium tak bagus, dan bukan itu saja, yang paling utama adalah kesesakan lalu lintas. Kenapa Manchester United pilih Malaysia daripada Indonesia? Sebab dekat Malaysia kurang trafik berbanding dengan Indonesia. Bayangkan YouTuber Malaysia pergi Indonesia pun dah sesak gila-gila. Ini kan Manchester United pergi Indonesia, memang terbaliklah Indonesia tu. Bukan senang tim-tim Eropah nak datang ke negara kita. Mereka akan tengok banyak prosedur, terutamanya keselamatan dan juga ekonomi, in order mereka datang ke negara kita. Tapi persoalannya 28 Mei nanti dekat Bukit Jalil, ada ke peminat Manchester United dari Indonesia datang ke Malaysia tengok perlawanan Manchester United lawan All Star? Jangan lupa komen. Malas. Ngapain nonton juga ke sana? MU juga bukan tim hebat. Salah satu sebab utama kenapa ramai tim tak nak datang ke Indonesia disebabkan faktor keselamatan, lepas tu stadium tak bagus. Oke guys, aku akan menjawab orang India satu ini ya guys. India. Katanya kenapa Manchester United India tidak atau mau Malaysia? datang ke Indonesia. Padahal kita tahu Manchester United itu diundang oleh FAM. Oh Oleh gitu. Federasi Malaysia yang akan bertanding melawan ASEAN All Star. Jadi jelas di sini bukan Manchester United yang tidak mau datang ke Indonesia ya guys. Dan bapak satu ini bilang tidak ada stadion bagus di Indonesia. Wow. Di Indonesia sangat banyak stadion bagus, terutama di GBK. Stadionnya luas, besar, dan nyaman tentunya. Tapi karena ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia, jadi tidak bisa dipakai. Jadi kami, rakyat Indonesia, lebih fokus menunggu pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Bukan pertandingan receh seperti ini ya guys. Receh. Bener. Datuk. Ini orang mencari FYP sampai merendahkan bangsa Indonesia. Panggil Harus Datuk saya lagi. kasih tahu nih. Apa yang dia katakan dalam kontennya, bahwasanya Indonesia tidak pernah kedatangan klub besar dari benua Eropa. Jadi, pada tahun 1970, Indonesia sudah kedatangan tim-tim besar Eropa. Dari Belanda ada 2 tim, PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Keduanya sampai lebih dari 2 atau 3 kali. Dari Jerman ada 2 tim besar penguasa Bundesliga, yaitu Borussia Dortmund dan Bayern Munchen. Juga pernah datang ke Indonesia. AC Milan. Kita melangkah ke negara Italia atau Serie A. Inter Milan. Dari Serie A ada Juventus, ada AC Milan, Inter Milan, dan AS Roma juga pernah merasakan bertanding dengan timnas Indonesia. Selanjutnya ke Inggris atau Premier League. Manchester United itu tahun 1970-an sudah pernah ke Indonesia. Menghadapi siapa? Menghadapi tim nasional Indonesia. Ya. Selanjutnya ada Arsenal dan Chelsea juga datang ke Indonesia. Nah, dari sekian klub yang saya sebutkan itu, semenjak tahun 70-an sampai 2015, semuanya menghadapi tim nasional Indonesia, bukan tim kolaborasi yang disebut ASEAN All Star. Tim gabungan. Indonesia menghadapi klub tamu atau tim-tim besar dari Eropa itu menggunakan Indonesia All Star. Artinya di dalamnya menggunakan para pemain lokal dari liga lokal di negara bangsa sendiri atau Indonesia. Karena kenapa? Karena kami memiliki keyakinan pengalaman adalah guru terbaik. Sebab ketika pemain nasional itu menghadapi tim-tim besar dari Eropa, khususnya klub, akan memiliki dan memberi penilaian apa perbedaan kita dengan tim-tim yang ada di Eropa. Sehingga hasil maupun kalah atau menang itu suatu pelajaran paling berharga. Berbeda dengan Malaysia yang dibantu dengan FF sampai ngotot minta-minta ke tim atau negara-negara ASEAN untuk mengirimkan para pemain timnasnya ke
klub apa? Bukan klub ya. Gabungan tim dari Asia Tenggara yang disebut ASEAN All Star. Nah, beda kan ya? Beda konteksnya kan ya? Berbedanya di situ. Pertanyaannya adalah, kenapa Malaysia tidak menggunakan tim nasionalnya sendiri untuk menghadapi Manchester United yang notabene menjadi tim papan tengah di Premier League? Apakah Malaysia itu merasa tidak mampu? Atau merasa pemain Malaysia tidak memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi Manchester United yang notabene tim papan tengah tahun ini? Takut nggak ada yang Jawab nonton sendiri ya, paling. Datuk. Takut nggak ada Kemudian yang dalam nonton. videomu juga membahas mengenai ekonomi. Seharusnya cocotmu ini, kumismu ini, mulutmu ini, matamu ini, dengan otakmu ini membaca berita terlebih dahulu jika membandingkan perekonomian Indonesia dengan Malaysia. Karena tahun ini negaramu, negara jiran atau Malaysia atau harimau Malaya itu mengalami krisis pangan, terutama Beras. bahan pokok beras. Tersebar luas di kanal berita online termasuk Kompas, CNBB. Malaysia ingin impor beras ke Indonesia. Lalu berkaitan dengan kemacetan itu bukanlah hal yang sangat vital untuk tidak bisa mengadakan persahabatan dengan klub Eropa. Sebab Indonesia meskipun jadi negara macet, meskipun tidak nomor 1 di dunia, kita tetap bisa menyelenggarakan turnamen taraf internasional seperti contohnya yang kalian banggakan, itu turnamen yang paling dibanggakan oleh negara ASEAN adalah AFF. Itu sering jadi tuan rumah. Selain AFF ada AFC, sering jadi tuan rumah. Selain AFC, Piala Dunia juga pernah di Indonesia. Kenapa? Karena salah satunya adalah kita memiliki stadion yang banyak dan memiliki stadion banyak sekali bertaraf internasional sesuai peraturan FIFA. Dibandingkan Malaysia, kalau mengadakan event besar akan berkolaborasi dengan negara-negara tetangga karena stadionnya hanya segelintir atau sedikit. Kalau mengadakan Piala Dunia, saya yakin Malaysia itu harus kolaborasi dengan negara-negara tetangga. Berbeda dengan Indonesia, kalaupun nanti jadi tuan rumah Piala Dunia, otomatis kita tidak usah kolaborasi dengan negara tetangga. Sebab kita memiliki stadion ratusan dan beberapa puluh sudah standar FIFA. Paham? Jadi saya mohon kita sesama konten kreator sepak bola lebih bijaklah mencari bahan naskah untuk dijadikan konten. Karena ini bahaya. Ini menjadi pelecut ketegangan antar negara. Jangan sampai karena mulut kotormu ini dengan otakmu ini yang tidak memiliki dasar mengenai kontenmu itu jadi jembatan retaknya hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Paham? Nah, oke para bola ya, bagaimana ini tentang Abang Kumis Lele ini? Kira-kira diapain ya? Ya minimal ya kita viralkan. Mungkin dia itu ingin terkenal ya dengan mengucapkan hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu sendiri ya, ketika mereka itu nyenggol sesuatu tentang negara kita, tentang timnas kita, ketika mereka membuat konten, pasti mereka itu akan lebih terkenal teman-teman ya. Karena akan mendapatkan banyak view, mendapatkan banyak hujatan mungkin untuk dia nantinya kan ya, setelah video dia itu akan viral ya. Nah, dia itu kok mengatakan tidak mau ke Indonesia itu masalah keamanan dan yang lain sebagainya. Nyatanya lo pemain luar negeri yang datang ke Indonesia itu ya pasti aman. Negara kita itu negara aman lah ya. Jangan bilang nggak aman, bilang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itulah. Dan dari pemain MU ini datang, itu kan juga panggilan ya, seperti apa yang dikatakan oleh netizen Indonesia tadi ya. Ya kita doakan aja lah ya. Mudah-mudahan si Abang Kumis ini panjang umur ya, dan makin terkenal. Ngomongnya itu cepet banget, seperti nggak ada rem. Ya kalau ngomongnya fakta, ngomong benar itu nggak masalah. Ngomong di media sosial, ngomong seperti itu, ya saya juga berani jamin lah. Apalagi dari fans sepak bola Indonesia itu tahu sendiri ya, sangat luar biasa. Kita tahulah siapa yang bermain, klub siapa yang bermain di Indonesia. Pasti GBK itu akan penuh dan riuh sekali teman-teman ya. Akan membuat suasana itu
jadi sakral dan jadi merinding. Itu pun diakui kemarin ya, ketika timnas dari Bahrain main di Indonesia. Nah, bagaimana rasanya kekuatan dari fans, dari pecinta sepak bola yang ada di Indonesia. Oke Porobolo ya, silakan Porobolo semuanya baku hantam komentar tentang si Abang Kumis dari Malaysia ini teman-teman ya. Ya, biar tambah hot, biar dia itu tambah terkenal, biar dia itu kalau ngomong itu biar tambah lancar lah ya. Kita doakan mungkin dia itu sudah banyak makan sesuatu yang minimal lah ya. Dia makan sesuatu yang ada pelumasnya. Jadi ketika ngomong itu seperti tidak punya rem gitu teman-teman ya. Ya oke teman-teman ya, itulah video yang cukup menggelitik dan tidak sesuai dengan fakta. Dan terima kasih, salam persahabatan, salam persatuan dari saya. Salam NKRI. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diviralkan orang ini teman-teman ya. Biar terkenal dia. Biar tobat nantinya kalau nyenggol-nyenggol sesuatu yang tidak benar dan tidak fakta. Terima kasih.